Bu, kita mulai aja ya. Jadi nanti mau maghriban itu udah selesai ya, Bu ya. Yuk. Baik, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini presentasi dari kelompok 4 yaitu tentang Ini pertemuan epidemi keberapa ya, Bu, pelajaran saya? pertemuan Kelima ya, Bu. kelima ya kalau nggak salah. Loh. Tentang epidemi terkait dengan asuhan remaja yang akan dibawakan oleh kelompok 4 yaitu anggota kelompoknya Ibu Vina, Ibu Nurul, Bu Windy, Bu Siti Almira, Bu Siti Hodijah, Rizky sama Bulia Kamalia. Baik, kepada kelompok 4 dipersilakan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas moderator. Izin, nama saya Windy akan mempresentasikan tentang asuhan kebidanan remaja dan penopos pada tema evidence based terkait asuhan pada remaja. Evidence based dalam asuhan kebidanan adalah pemberian informasi kebidanan yang berdasarkan pada bukti dari peneliti terkini atau evidence based medicine atau EBM dengan menggunakan prinsip evidence based. Asuhan kebidanan pada remaja dapat didasarkan pada pengetahuan yang terkini dan terpercaya sehingga dapat membantu mengoptimalkan pelayanan dan kesehatan bagi para remaja. Prinsip evidence based dalam asuhan kebidanan pada remaja dapat mencangkup beberapa aspek. Pertama, ada penanganan kondisi klinis tertentu pada remaja, pemilihan metode kontrasepsi yang sesuai, penyuluhan kesehatan seksual dan reproduksi, serta dukungan psikososial pada remaja dan keluarga. Dalam hal ini, bidan dapat melakukan kajian terhadap berbagai penelitian dan literatur yang ada untuk memperoleh bukti-bukti terkait tindakan atau kebijakan yang terbaik dalam memenuhi kebutuhan kesehatan remaja. Keadaan yang berpengaruh buruk terhadap kesehatan remaja. Pertama, ada masalah gizi, anemia. Kedua, kekurangan zat gizi. Ketiga, pertumbuhan terhambat. Penyakit lain akibat infeksi atau yang berkaitan dengan keturunan mungkin berpengaruh pada kesehatan reproduksi. Ini untuk masalah pendidikan, ada buta huruf, terus pendidikan rendah, untuk masalah lingkungan dan pekerjaan. Lingkungan dan suasana kerja yang kurang memperhatikan kesejahteraannya, remaja yang bekerja akan mengganggu kesehatan remaja, lingkungan sosial yang kurang baik, dan dapat menghambat bahkan merusak kesehatan fisik, mental, maupun emosi remaja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teh Nurul. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya akan saya bacakan presentasi tentang masalah seks dan seksualitas. Terdiri dari pengetahuan yang tidak lengkap dan tidak tepat tentang masalah seksualitas, misalnya mitos yang tidak benar. Kurangnya bimbingan untuk bersikap positif dalam hal yang berkaitan dengan seksualitas. Penyalahgunaan ketergantungan nafsa yang mengarah ke penularan HIV atau AIDS.
Selanjutnya, penyalahgunaan seksual, kehamilan remaja, kehamilan pranikah, atau di luar ikatan pernikahan. Selanjutnya, masalah kesehatan reproduksi remaja. Ini khususnya untuk yang mungkin hamil di luar hamil pada usia remaja ya. Masalah yang bisa timbul, yang pertama ketidakmatangan secara fisik dan mental, resiko komplikasi dan kematian ibu dan bayi lebih besar, kehilangan kesempatan untuk mengembangkan diri remaja, resiko bertambah untuk melakukan aborsi yang tidak aman. Berbagai keadaan tersebut dapat dicegah atau diminimalisasi dengan cara memberi pengetahuan dasar mengenai kesehatan reproduksi pada remaja. Baik, asuhan pada masalah gizi remaja. Gizi bagi remaja adalah makanan yang dikonsumsi remaja yang mengandung zat sumber tenaga, zat pembangun, dan zat pengatur serta beraneka ragam jenisnya. Evidence based asuhan remaja pada masalah gizi. Yang pertama yaitu dengan melakukan pemberian tablet tambah darah setiap bulan 1 tablet selama 7 hari pada remaja putri. Lalu diberikan pengertian tentang pola makan gizi seimbang pada remaja, perilaku hidup bersih dan sehat khususnya pada pemilihan makanan, penanggulangan IDD, iodine deficiency disorder dengan anjuran konsumsi garam berodium. Lalu memberikan edukasi tentang gangguan makan, anoreksia nervosa, dan bulimia, edukasi tentang obesitas pada remaja. Selanjutnya, asuhan pada masalah pendidikan remaja. Pendidikan memainkan peran penting dalam menciptakan peluang dan membuka pintu menuju masa depan yang lebih baik. Evidence-based asuhan remaja pada masalah pendidikan yang pertama, terlibat dalam membina atau melatih peer edukator dalam PIKR, Pusat Informasi Konseling Remaja, maupun BKR, Bina Keluarga Remaja, dan Posyandu Remaja. Yang kedua, approach them in many creative ways, yang merupakan bidan dituntut untuk beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Selanjutnya pada masalah seks dan seksualitas remaja. Pendidikan seks pada remaja sangat penting untuk memahami informasi seksual, memiliki kesadaran akan pentingnya memahami masalah seksual, memahami fungsi seksualitas, dan mengatasi masalah seksual pada remaja. Pendidikan seks pada remaja juga membantu mencegah permasalahan seksual seperti hubungan seks di luar nikah atau hubungan yang bisa menimbulkan dampak negatif seperti buruknya kesehatan, menurunnya kesehatan reproduksi, dan resiko penyakit menular seksual. Evidence-based asuhan remaja pada masalah seks dan seksualitas. Di Indonesia, pemerintah telah menerapkan kampanye program pantang atau penundaan kehamilan tanpa hubungan seksual oleh BKKBN. Kampanye program pantang dinarasikan melalui mekanisme legal moral di mana usia bukanlah patokan program ini, melainkan status pernikahan. Adapun program ini ditargetkan untuk remaja agar menghindari pernikahan dini dan seks pranikah, yaitu dengan menerapkan anjuran umur pernikahan perempuan yakni 21 tahun dan laki-laki yakni 25 tahun melalui program generasi berencana. Program pemerintah ini diharapkan dapat menurunkan angka pernikahan remaja dan seks pranikah yang masih tinggi di beberapa daerah. Baik, asuhan kesehatan reproduksi pada remaja. Kesehatan reproduksi adalah kesejahteraan fisik, mental, dan sosial secara utuh yang tidak semata-mata secara utuh, yang tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan. Dalam penyakit atau kecacatan dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi serta fungsi dan prosesnya. Pengetahuan yang diperlukan remaja untuk menjaga kesehatan reproduksi antara lain yang pertama, pengenalan masalah sistem reproduksi, proses dan fungsi alat reproduksi, mengapa remaja perlu mendewasakan usia perkawinan dan merencanakan kehamilan agar sesuai dengan keinginan.
Yang ketiga, penyakit menular seksual, HIV/AIDS, dan dampaknya terhadap kesehatan reproduksi. Bahaya narkoba dan miras pada kesehatan reproduksi, kekerasan seksual, dan bagaimana menghindarinya, mengembangkan kemampuan berkomunikasi termasuk memperkuat kepercayaan diri agar mampu menangkal hal-hal negatif. Yang ketujuh, hak reproduksi. Pelayanan remaja yang direkomendasikan yang pertama konseling, pelayanan kehamilan dan persalinan, pengobatan infeksi saluran reproduksi, termasuk pencegahan kemandulan, konseling dan pelayanan kesehatan reproduksi remaja, konseling, informasi, dan edukasi mengenai kesehatan reproduksi. Next. Baik, dari presentasi yang kami jabarkan, kesimpulannya adalah evidence based adalah praktik yang teliti, eksplisit, dan penggunaan bukti terbaik saat ini secara bijaksana dalam membuat keputusan mengenai asuhan kebidanan pada masing-masing pasien. Evidence based asuhan berbasis bukti adalah asuhan yang memastikan praktik dalam asuhan kebidanan yang jelas dan dapat diterima bukti yang mendukung praktik klinis profesi bidan. Kesehatan reproduksi remaja adalah membantu remaja agar memahami dan menyadari ilmu tersebut sehingga memiliki sikap dan perilaku yang sehat dan tentu bertanggung jawab dengan masalah reproduksinya. Upaya yang dapat kita lakukan yaitu melalui advokasi, promosi, KIE, konseling, dan pelayanan kepada remaja yang memiliki permasalahan khusus serta pemberian dukungan pada kegiatan remaja yang bersifat positif. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bu Lis sama Bu Nurul yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk teman-teman, kita buka sesi tanya jawab. Barangkali ada yang mau bertanya. Izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Dari mana? Dari kelompok berapa? Saya Revi Rahim Rahayu dari kelompok 6. Pertanyaannya, bagaimana cara mencegah anemia pada remaja, Kak? Terima kasih. Ya, baik. Langsung dijawab satu-satu ya. Boleh kepada para pemateri, langsung dijawab aja pertanyaan pertama dari Kak Revi kelompok 6. Bagaimana? Langsung dijawab aja, silakan. Halo? Izin menjawab ya Kak, tadi pertanyaan dari Kak Resti ya, bagaimana mencegah anemia pada remaja? Ya, Mungkin kalau misalnya sekarang kan di sekolah-sekolah itu banyak ya Kak tentang apa namanya yang tenaga kesehatan ke sekolah-sekolah untuk mengedukasi ke remaja. Itu kalau misalnya remaja yang sekolah ya Kak, kita menginformasikan tentang KIE, bagaimana cara mengkonsumsi makanan yang bergizi, seimbang, kayak seperti ya, seperti daging merah, telur, kacang-kacangan, dan sayur-sayuran hijau. Terus mengkonsumsi makanan yang meningkatkan penyerapan zat besi, kayak vitamin C dan lain-lain. Terus kita juga memberitahukan edukasi untuk mengkonsumsi tablet tambah darah. Kalau misalnya anak zaman sekarang kan di masa subur ya berarti kan haid. Nah, kita kasih tahu untuk mengkonsumsi tablet tambah darah gitu. Terus untuk kita kasih tahu juga nih KIE tentang pola hidup sehat kayak olahraga fisik secara teratur gitu. Dan di puskesmas juga sekarang udah ada program remaja ya. Gitu. Nanti di akhir. Terima kasih. baik Kak Revi gimana? Jawabannya sudah cukup? Iya, cukup, Kak. Terima kasih jawabannya. Ya, Izin bertanya, sama. Kak. Baik. Siapa yang mau bertanya? Izin, Kak. Izin bertanya, Kak. Saya Ida dari kelompok 1. Mm-mm. Nah, berkaitan sama jawaban yang tadi ya. Untuk mastiin nih kalau konseling atau informasi yang kita sampaikan ke remaja ini diterima atau istilahnya berjalan secara efektif tuh gimana ya caranya ya mastiinnya?
Terima kasih. Silakan kelompok ditanggapi pertanyaan dari Kak Ida kelompok 1. Cara memastikan bahwa itu diterima atau enggak gitu ya. Kak, izin menjawab ya, Kak. Jadi gimana sih cara kita sebagai bidan, maksudnya kalau konseling kita itu efektif atau enggak? Jadi yang pertama itu kalau kita konseling kita bisa pakai mode interaktif. Misalkan saat kita konseling kita bisa tanya jawab balik, bisa misalkan lewat kuis. Tuh. Terus kita bisa melakukan pendekatan secara personal untuk membangun hubungan yang akrab dan saling percaya. Terus habis itu melakukan edukasi lagi tentang kesehatan reproduksi dan gizi seimbang kalau misalkan dia belum mengerti tentang materinya gitu, Kak. Kak Ida gimana? Jawabannya apakah sudah jelas? Oke, Kak. Makasih, Kak. Izin bertanya, Kak. Dari mana? Kelompok berapa? Saya Anggi dari kelompok 3. Izin menanyakan, kita sebagai bidan ini gimana sih cara memberikan pendidikan seks pada remaja itu selain kita selalu ini ya, apa mobile ke sekolah-sekolah seperti itu, Pak. Oke, silakan dijawab kelompok 4. Enggak mungkin dari peserta lain ada yang bisa membantu menjawab. Kak, izin menjawab lagi ya, Kak. Jadi, gimana sih kita sebagai bidan cara memberikan pendidikan seks pada remaja? Nah, yang kita tahu nih, remaja sekarang kan tabu ya, Kak, untuk tentang pendidikan seks. Bahkan untuk bagian tubuh dan fungsi dari organ tubuhnya sendiri aja dia nggak tahu. Jadi, yang pertama kita harus ngejelasin bagian tubuh sama fungsinya. Terus kita harus ngebahas tentang tahap-tahap pubertas yang akan dialami sama remaja karena kan banyak yang nggak tahu nih Kak tahap-tahapannya kayak misalkan perempuan itu mens, laki-laki misalkan mimpi basah itu dari mana, terus kita juga harus menjelasin aktivitas seksual itu kayak gimana, terus kalau seks yang aman itu gimana, misalkan kita kasih tahu juga tentang kondom dan lain-lain. Terus kita harus membahas juga tentang kekerasan dan pelecehan seksual karena kan di zaman sekarang banyak anak remaja yang pacaran tapi dia itu udah mulai pakai kekerasan sama pelecehan seksual gitu Kak. Gimana penanya? Baik, Kak, cukup. Terima kasih. Sama-sama Kak. Oke, apakah masih ada yang perlu ditanyakan lagi? Kita buka termin kedua. Kalau udah tidak ada, kami kembalikan kepada Bu dosen. Gimana, teman-teman? Ada yang masih mau bertanya? Cukup, Kak. Cukup ya. Ada perlu didiskusikan? Kalau nggak ada, coba disimpulkan kelompok ini, Neng. Kesimpulan dari diskusi hari ini berjalan lancar, pertanyaan sudah dijawab semua, gitu, Bu. Baik, Silahkan. untuk diskusi pada sore hari ini, alhamdulillah pemateri sudah memaparkan dengan jelas materinya dan antusias peserta juga sudah cukup bagus. Pertanyaan sudah terjawab semua sama kelompok. Alhamdulillah presentasi kali ini berjalan dengan baik. Oke. Kami tutup. Ini kelompok 4 ya? Ya,
Sukses buat kelompok 4 kelas C. Semoga kelompok selanjutnya lebih baik lagi. Kita bertemu yang akan datang ya. Karena mau maghrib, kita istirahat dulu juga nggak apa-apa ya, Bu. Selamat beristirahat. Sukses selalu. Udah lama ya Bu Makasih, Bina? Bu. Yuk, Makasih, Bu. izin lift ya, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu.